Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam yang riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, Tuhanlah yang layak untuk dipuji, Tuhanlah yang layak untuk dipuji, Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, GKI Bondowoso punya satu tradisi yang menarik. Di setiap hari kenaikan Tuhan Yesus, kita inginnya berada di luar, di tempat, di outdoor, di situasi alam, kemudian kita beribadah. Namun tahun ini kita memilih melalui online. Bukan satu kebetulan. Nama tempat ini adalah Taman Harmoni. Kenaikan Tuhan Yesus adalah satu tanda bahwa harmoni itu sudah dikerjakan dan sedang dan akan terus dikerjakan. Setidaknya hari ini Anda dan saya mempunyai satu tekad yang sama bersama dengan pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga yang diberikan kepada murid-muridnya. Apakah itu? Mari kita sampaikan tentang pertobatan dan pengampunan kepada dunia ini. Kini marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, di hadapan kasih-Mu, kehidupan kami seperti taman ini. Taman yang sebetulnya masih hidup, masih terlihat segar. Namun, belum tentu semua tanaman di taman itu sehat. Apakah kehidupan kami sehat? Ketika kami berada di hadapan-Mu, apakah pertumbuhan kami tidak terhambat karena kami tidak mengubah hal-hal yang menjadi penghambat di dalam hidup kami? Kami tahu apa saja yang menjadi penghambat dalam hidup kami. Kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Ini sebagai langkah juang kami untuk
masuk di dalam ruang pertobatan yang Kau sediakan. Kiranya Tuhan menerima pengakuan dosa kami ini. Amin. Mari bersama-sama dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam-salaman satu sama lain. Salam damai. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Duluku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku diataskan, ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari kita berdoa mempersiapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan. Bapa, saat ini kami sedia untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah Engkau berbicara pada kami, dan kami membuka hati, pikiran, serta perasaan kami untuk menerima sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahaminya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Mungkin kita pernah ingin berpisah dengan seorang yang sangat kita cintai dalam waktu yang lama. Dan kemudian tentu kadang-kadang ada orang yang meninggalkan sesuatu kenang-kenangan untuk kita jaga, untuk kita simpan, untuk agar ya semacam sebuah pesan gitu ya, supaya kita bersemangat terus karena dia tahu kelemahan kita, sehingga dia memesankan itu ke kita. Itulah suasana yang terjadi dalam situasi ketika murid-murid akan ditinggalkan Yesus. Masa waktu Yesus berada bersama mereka di bumi ini sudah habis, sehingga Yesus pun naik ke surga. Mungkin semua kita akan berpikir, kira-kira apa yang menjadi pesan yang tentu membuat mereka bahagia, membuat mereka bersemangat, membuat mereka terinspirasi untuk terus melakukan sesuatu selama orang itu pergi. Dan tentu melalui iman kita percaya bahwa walaupun Yesus pergi saat itu berpisah dengan murid-murid, maka pada akhir zaman Yesus akan datang kembali. Nah, pesan inilah yang sama-sama diberikan kepada kita. Menjadi sebuah kata-kata, ya semacam kata-kata mutiara yang sangat berarti, yang kita pegang dan kita genggam apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada dua kata yang menjadi kunci kenang-kenangan itu. Yang pertama adalah pertobatan dan yang kedua adalah pengampunan. Mungkin kita jarang mengamati apa yang menjadi kekuatan dari dua kata ini dalam kehidupan ini. Apakah Anda pernah berpikir bahwa ada satu kata di antara dua kata ini yang berlaku sekaligus menjadi dua arti? Jadi artinya dua arti itu, jadi baik pengampunan dan pertobatan itu menjadi satu sebenarnya di dalam satu kata. Kata itu adalah pengampunan. Mengapa? Karena tidak mungkin seorang melakukan pengampunan tanpa sebuah pertobatan. Karena pengampunan adalah satu perjalanan yang tanpa titik balik. No way back. Tidak ada jalan balik. Ketika dia sudah sempurna benar dalam tekadnya mengampuni, maka dia tidak akan pernah lagi mudah untuk jatuh di dalam kemarahan, kebencian yang sama. Mungkin dengan orang yang sama dia bisa kembali marah, tetapi kemungkinan besar dalam tema yang berbeda, topik yang berbeda. Untuk itulah kita sekarang tahu betapa hebatnya kata pengampunan ini. Jadi, lepas dulu dari kata pertobatan. Ketika seseorang sering melakukan pengampunan, itu ada beberapa hal yang muncul nih. Setidaknya dua. Yang pertama adalah berarti orang ini masih menjadi orang yang mudah disakiti.
Mengapa? Karena dia harus mempunyai beberapa kali kemampuan atau berulang kali kemampuan untuk mengampuni. Karena dia masih bisa disakiti. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yaitu memang ada satu hal yang dia merasa dia pernah mengampuni, tapi sebetulnya pengampunan itu belum benar-benar lunas. Di manakah posisi Anda hari ini? Apakah Anda memang orang yang masih mudah disakiti? Artinya Anda seharusnya mempunyai stok pengampunan yang cukup banyak. Atau yang kedua, mungkin Anda mengatakan, ya saya sudah mengampuni si A, ya teman saya itu, si A. Tapi kenapa ketika dengan kasus yang mirip, dengan masalah yang mirip terjadi pada orang lain, akhirnya kita kecewa lagi? Artinya bahwa pertobatan, proses berputar balik belum sempurna di dalam diri kita. Sehingga itu masih bisa berulang dalam topik, dengan suasana, dengan animo, dengan permasalahan yang mirip. Saya tidak akan pernah mengatakan itu sama, tetapi setidaknya berdekatan. Nah, jadi saudaraku, satu hal yang sangat luar biasa ketika Anda dalam hidup ini sudah tidak perlu mengampuni. Sudah tidak perlu melakukan dalam hal ini pertobatan yang terkait dengan pengampunan itu. Ya memang masih ada pertobatan-pertobatan yang lain yang terkait dengan kelemahan-kelemahan kita yang lain. Tetapi setidaknya dalam topik pengampunan kita sudah lebih dahulu selesai. Babak kehidupan kita bisa kita selesaikan. Dan dampaknya apa? Apapun kesalahan yang terjadi di masa depan, Anda tidak punya waktu untuk membuat kesakitan hati, kekecewaan, sesuatu serangan yang masuk ke Anda, itu akhirnya masuk dan menginternal atau terserap atau mengendap di dalam hidup Anda. Tidak. Karena hanya mungkin dalam waktu yang singkat, Anda dengan mudahnya memberikan pengampunan. Disitulah satu tanda bahwa pertobatan dalam hal pengampunan telah terjadi dalam hidup Anda. Nah, inilah yang menjadi hal yang menarik ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ini loh kenang-kenanganku, ini titipanku selama kamu nanti belum ketemu lagi sama aku. Apa? Sekarang sampaikan. Sampaikan. Bahwa kebahagiaan, sukacita, kedamaian akibat dari pengampunan yang sudah dan pertobatan yang sudah Anda dan saya alami, itu juga berhak dialami oleh orang lain. Mereka juga patut mengalaminya. Maka kekuatan kita untuk menyampaikan ini berasal dari mana? Kekuatan pengampunan dan pertobatan itu berasal dari sesuatu yang terpancar dari Anda yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka yang ada di sekeliling Anda. Karena Anda tidak bisa menyuruh orang untuk bertobat dan mengampuni. Tapi Anda bisa menularkan pengampunan dan pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan menaikkan syafaat kita. Tuhan, saat ini kami mengingat umat-Mu yang dalam keadaan lemah fisik, yang sedang sakit, baik di dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau melawat mereka, dan kami berdoa di tengah kelemahan kiranya kekuatan daripada-Mu menopang mereka, meyakinkan bahwa hari-hari mereka mampu mereka jalani menuju pemulihan. Kiranya Tuhan memelihara saudara-saudara kami yang setengah di dalam kelemahan fisik. Kami juga mengingat setiap keluarga, setiap pribadi yang bergumul di dalam relasinya saat ini, antara saudara satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, maupun dengan pasangan, suami dan istri. Kiranya Tuhan, balutan cinta-Mu merangkul mereka kembali, mengikat relasi yang telah putus, dan kiranya Tuhan membalut luka-luka mereka dengan kasih yang selalu Tuhan tanamkan di dalam hati. Kami berdoa mengingat mereka di dalam hati kami. Kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, maupun menentukan cita-cita masa depan, melangkah untuk mewujudkannya. Kiranya Tuhan di balik setiap doa yang kami panjatkan untuk cita-cita kami, kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan jalan yang terbaik, hikmat untuk tetap menjalaninya. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Di tengah situasi kenaikan harga pokok, dan kami harus berjuang untuk tetap menghidupi keluarga kami. Dan kami juga mengingat situasi relasi antar beragama kami. Di tengah pluralitas yang kami terus bangun bersama, rasa cinta damai yang selalu kami pupuk selalu, yang itu adalah panggilan kami untuk menjaga dan terus memupuknya, mengikatnya, demi keutuhan bangsa kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan kami kekuatan dan keteguhan hati untuk melakukan panggilan kami, mewujudkan damai sejahtera di negeri kami ini. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyampaikan seru doa kami. Dan kami mau sampaikan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah lepaskanlah kami dari yang jahat.
saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebagai landasannya akan saya bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Atas bunga mawar harum indah tak terdiri. Syukur atas awan hitam dan mentari berfirman. Syukur atas segala duka yang Kau beri yang sama. Dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Mari dengan bangkit berdiri kita akan memanjatkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada setiap kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan bila saat ini kami mempersembahkan dengan tulus ikhlas apa yang telah Engkau berikan pada kami terlebih dahulu ya Tuhan. Dan Engkau menguduskannya, Engkau memberkati para majelis agar kami dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, cobalah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Arahkan hatimu selalu kepada Tuhan. Jadilah pembawa pesan kehidupan, yaitu saksi Allah.
Terpujilah Tuhan. Allah sumber pengharapan akan mengucurkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih setia dan damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.